إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penggalan ayat Al-Qur'an yang kami bacakan tadi di awal, ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya rasa takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, melainkan kondisi kalian sedang berada di puncak-puncak ketaatan kepada Allah. Jangan sampai kematian itu menjemput kalian kecuali keadaan kalian sedang benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taslim. Perintahnya simple, sederhana. Jangan sampai ketika kematian datang kecuali keadaan kita dalam keadaan sedang di puncak-puncak ketaatan kepada Allah. Akan tetapi perintah yang sederhana ini sesuatu yang sulit. Istiqomah sampai akhir hayat sesuatu yang sangat sulit. Maka dari itu para ulama merangkum dalam kitab-kitab mereka bagaimanakah cara seorang muslim agar dia bisa istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi, di atas ketaatan sampai dia wafat. Sebab ada orang yang istiqomah hanya ketika di kampus, tapi keluar dari kampus, keluar dari lingkungan yang baik, masuk ke dunia baru, idealismenya hilang, imannya perlahan-lahan menghilang raib. Ada orang istiqomahnya ketika di dalam rumah, ketika di luar rumah tidak lagi istiqomah, dan seterusnya. Lantas apa di antara petuah-petuah para ulama yang mereka rangkum dari kitabullah dan sunnah nabinya agar kita bisa istiqomah sampai wafat? Yang pertama, majlis ilmu. Mustahil seseorang bisa istiqomah di atas Islam secara umum, dan lebih spesifik lagi yaitu istiqomah di atas sunnah Nabi, kalau dia berat untuk menghadiri majlis ilmu. Dan yang dikatakan majlis ilmu adalah majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat, perkataan para ulama, perkataan para tabi'in. Inilah yang dikatakan majlis ilmu. Sehingga belumlah dikatakan itu majlis ilmu jika di dalamnya hanya berisikan gelak tawa. Apalagi bercandanya adalah bercanda yang nyerempet-nyerempet ke arah sesuatu yang vulgar, saru. Majlis ilmu adalah majlis yang ketika kita pulang dari situ, kita membawa Al-Quran, membawa firman Allah, membawa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membawa ilmu. Bukan membawa hati yang keras karena terlalu banyak ketawa. Tidak mungkin orang bisa istiqamah kalau dia tidak memaksa dirinya untuk mau duduk bersimpuh di majelis ilmu, di depan para guru, memegang pena, memegang kitab, memegang buku, mencatat faedah ilmu. Sebab di dalam majelis ilmu setidaknya terdapat minimal 2 kebaikan. Yang pertama, kebaikan ilmu itu sendiri. Yang kedua, kebaikan bertemu dengan orang-orang baik insyaallah. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan janji, memberikan kabar gembira lah sabdanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu
fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan dia jadi orang baik. Khairan di sini baik dalam bahasa Arab. Khairan di sini hadir dalam bentuk isim nakirah. Apa itu isim nakirah? Isim yang tidak ada alif lamnya. Khair, bukan al khair tapi khair. Dalam ilmu nahwu, sebuah isim nakirah yang muncul dalam sebuah kalimat maka menunjukkan makna yang umum. Sehingga khaira di sini adalah kebaikan di dunia dan di akhirat sekaligus. Jadi katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah ingin seorang hamba itu baik di dunia maupun di akhirat, yufaqihu fid din. Maka Allah jadikan dia faham ilmu agama. Bukan berarti harus jadi ulama, tidak. Faham ilmu agama, minimal tahu agama-agama yang bagian dasar-dasarnya. Tata cara sholat yang benar, bagaimana cara bertakbir, bagaimana cara bersedekah, ada berapa banyak doa iftitah, apa yang dibaca ketika sujud, lengkap dengan dalilnya, dia faham. Ini yang dikatakan faham dalam masalah agama standar minimal. Belum lagi Nabi juga bersabda tentang orang-orang yang belajar agama, menghadiri majelis ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang berjalan atau melangkahkan kaki, man salaka tariqan, barang siapa menempuh suatu perjalanan, yaltamisu bihi ilman, dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, mencari ilmu Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah insyaallah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ini yang pertama jamaah sekalian. Maka yang namanya majelis ilmu, belajar agama, duduk di kajian, bukan dalam waktu cari waktu luang, bukan. Tapi kita meluangkan waktu dengan sengaja. Sebab kalau cari waktu luang, niscaya kita tidak punya waktu luang. Tapi kita harus memaksa meluangkan waktu, sesibuk apapun kita. Siapakah yang lebih sibuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Siapa yang lebih sibuk daripada Abu Bakar? Tidak ada. Siapa yang lebih sibuk daripada Umar? Tidak ada. Akan tetapi Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar tetap ada di majelis ilmu. Maka sengaja luangkan waktu. Kalau sudah sengaja luangkan waktu, maka kalau ada panggilan-panggilan yang lain, ajakan yang lain tidak darurat, batalkan. Tolak. Bro, futsal, aduh ngapunten, hari ini saya jadwal ngaji. Weh, saleh ente. Bukan. Kita belajar agama bukan jadi orang saleh, bukan jadi orang ulama, bukan. Kita belajar agama untuk mengangkat kebodohan pada diri kita. Ini yang pertama aja masalah. Yang kedua, agar istiqomah sampai akhir hayat. Yang kedua itu menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir, ketika mentafsirkan ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, beliau berkata, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang rutinitas hidupnya, yang hobinya, yang kegemarannya terbentuk dengan pola tertentu, dengan perbuatan tertentu, dengan aktivitas tertentu, mata 'alaih, maka Allah pun akan matikan dia sesuai dengan kebiasaannya tersebut. Allah akan matikan dia sesuai dengan kebiasaannya tersebut. Maka jangan heran kalau kemudian para ulama, karena kebiasaan mereka adalah ubudullah, bertakwa kepada Allah, menghamba kepada Allah, Allah wafatkan mereka ketika sedang beramal. Contoh Imam Abu Hanifah, beliau wafat ketika sedang sujud dalam sholatnya. Imam Syafi'i, beliau wafat ketika sedang mengajar majelis ilmu. Utsman bin Affan, beliau wafat ketika sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Demikianlah orang-orang saleh. Mereka merotasi kehidupan harian mereka dengan amal kebaikan. Maka sesuai dengan janji Allah, hidupmu penuh dengan kebaikan, maka matimu pun sedang dalam berbuat baik. Sebaliknya, barang siapa yang kesehariannya dipenuhi dengan amal sia-sia, anfaedah, apalagi amal-amal kemaksiatan, maka hampir bisa dipastikan kematiannya gak jauh-jauh daripada itu. Tidakkah kita mengambil pelajaran
dari kakek tua yang mati di atas panggung bersama para biduan? Tidakkah kita mengambil pelajaran dari para pemuda yang mati di jalanan kecelakaan, mabok? Tidakkah kita mengambil pelajaran bagaimana seorang laki-laki mati di pelukan seorang wanita pelacur? Karena itu yang menjadi kebiasaan hidupnya. Maka perhatikan jemaah sekalian, apa yang menjadi hobi kita? Bagaimana pola rutinitas kehidupan kita? Karena seperti itulah kelak Allah akan mewafatkan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang ketiga jemaah sekalian, sekaligus yang terakhir, agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat, jangan lupa banyak-banyak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pernah bertanya kepada Ummu Salamah, "Ya Ummi Salamah, ma du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitiki?" Wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi ketika Nabi berada di rumahmu? Faqalat, maka Ummu Salamah menjawab, yaqul, Nabi berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikkan hati para hambanya, terserahnya Allah mau dibalikkan ke arah yang mana. Tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan hatiku ya Allah untuk tetap istiqomah di atas agamamu. Apapun upaya yang kita lakukan, hendaklah ditutup dengan doa. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kehidupan kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan pula kepada kita kematian yang indah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengirimkan malaikat mautnya ketika kita sedang berada di puncak-puncak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah. Warhamhuma ya Allah kama rabbayana shighara. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzu bika ya Allah min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.